mungkin saya ingin bawa ini ke marriage, oleh karena Oh tadi ya, marriage. disampaikan oleh Sir tadi bahwa marriage itu dibentuk juga sebagai salah satu bentuk kasih Allah ya. Mungkin pertanyaan saya Sir adalah begini, selain itu, maksudnya dalam konteks great controversy bahwa manusia diciptakan dengan hak pilih, ya supaya mereka bisa menggambarkan hubungan manusia ini dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, di dalam marriage ini, bagaimana Tuhan sebenarnya mau menunjukkan relationship antara manusia dengan Tuhan melalui marriage ini? Apakah itu bisa terlihat di situ dan bagaimana sebenarnya idealnya? Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan pencipta bisa terlihat dalam marriage? Begini, love begets love. Oke? Beget itu maksudnya apa, Sir? Mendapatkan cinta. Oke. Bertumbuh. Bertumbuh. Jadi Allah memberikan kasih supaya kita punya kasih kepadanya bertumbuh. Termasuk kasih kepada semua manusia kita, apalagi istri kita, supaya kasih itu berkembang dalam manusia dan kasih kepada manusia itu dengan kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah dengan sebulat-bulat hati dan kepada manusia dengan seperti diri sendiri. Jadi inilah kasih yang mau dikembangkan dalam rumah tangga, yaitu bukan mengasihi diri, tidak egois, tapi melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami dengan kasih. Dengan demikian maka rumah tangga katanya menjadi surga kecil di atas dunia ini. Surga tempat berhubungan kita dengan Tuhan. Jadi dengan sendirinya implementasi kasih kita kepada Allah dipraktikkan kepada hubungan suami istri. Itu sebabnya marriage itu diciptakan di Taman Eden ya. Oleh karena kasih itu yang menjadi sentral, menggambarkan karakteristik Allah. Karena kasih harus dikembangkan. Kembangkan kasih kepada Allah melalui kasih kepada sesama. Dan itu makanya ada ciptakan jangan cuma satu Adam, tapi ada Hawa. Sekarang, Sir, ini di Amerika same sex marriage sudah dilegalkan. Ya, betul. Sudah dilegalkan. Jadi pada prinsipnya hubungan itu tetap ada. Mau laki-laki atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, prinsip relationship sebagaimana yang digambarkan oleh Sir tadi itu ada. Ya. Tapi hubungan rumah tangga itu bukan hubungan antara dua jenis yang satu jenis yang sama, laki-laki laki-laki, perempuan-perempuan. Tetapi hetero relationship, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki. Dan Tuhan, itulah reasonnya kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Juga satu Adam dan satu Hawa, bukan satu Adam dan dua Hawa. Atau satu Adam dan satu Adam. Satu Adam dan satu Adam, atau satu Hawa dan dua Adam. Tidak. Harus satu-satu. Itulah idealisme rumah tangga yang baik. Kembangkan rumah tangga. Jangan sedikit-sedikit cerai, dan lain-lain. Oke, jadi Kejadian 1 ayat 26 memang sampai 28. Tuhan bilang, God made male and female. Itu tadi ya. God made male and female, Adam dan Hawa. Jadi idealnya, bukan idealnya, memang itu rancangan Tuhan. Bahwa harus laki-laki dan perempuan. Bagaimana tujuan? Apa tujuan Allah selain itu untuk ciptakan? Ciptakan manusia untuk procreation. Procreation. Hanya untuk procreation, supaya tambahlah kamu. Multiply yourself. Nggak bisa ada terjadi multiplication kalau perempuan yang perempuan, laki-laki yang laki-laki. Iya. Jadi tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi bumi ini. Ayat 28, Kejadian 1 ayat 28 bilang, be fruitful and multiply and replenish the earth. Jadi untuk procreation ya, untuk memenuhi bumi dan seperti Serbian tadi,
Kalau dia same sex marriage tidak bisa memenuhi bisa jadi. tujuan pernikahan itu. Juga di Keluaran 20 ayat 12 salah satu hukum Tuhan. Jangan berzina. Jangan berzina dan honor thy father and thy mother. Iya. Jadi memang Tuhan mendesain bahwa perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan. Nah sekarang, bagaimana kita sebagai gereja, sebagai institusi, sebagai jemaat, sebagai individu, bagaimana orang mau treat, orang punya saudara-saudara yang ada kecenderungan homoseksual. Ini Andrews University pernah dituduh, saya pernah bincang-bincang sama orang di Jakarta, menuduh Andrews sudah berkompromi dengan homoseksualiti ini. Jadi bagaimana cara kita ini mau treat saudara-saudara kita yang lihat sikap Allah kepada orang berdosa. Homoseksualiti dengan dosa-dosa lain sama saja kan, jenis dosa. Allah mengasihi orang berdosa walaupun membenci dosanya. Dosa dibenci? Iya, dosa dibenci, dihindari, dijauhi, tapi mencintai orangnya. Jadi sikap kita pada homoseks, kita bagikan kasih Allah kepada mereka. Jangan larang datang ke gereja, syukur kalau dia datang ke gereja. Tapi tidak ajarkan yang benar. Ajarkan menerima tingkah laku mereka. Jadi kasih orang berdosa, tapi jauhi dosanya. Ya. Itu sikap yang sederhana. Terus benci kalau ada homoseks, jangan, awas, jangan. Yesus bilang, rumahku akan disebut rumah a house of prayer of all nations. That's right. Jadi gereja Tuhan akan jadi gereja Tuhan itu akan menjadi tempat sembahyang semua orang, semua bangsa. Jadi itu ya, memang di Andrews waktu itu ini jadi isu yang hebat. Tapi mereka bilang these are sinners dan Tuhan meminta kita untuk mencintai sinners. Jadi bukan mengakomodir perilaku itu, tapi mereka menyediakan counseling dan seterusnya. Karena kita diajak untuk merangkul, untuk menobatkan. Oke, terima kasih, Sar.